Halo semua, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait fitur DE Toolbar, khususnya saat kita membuka fitur Sketch di ZW3D 2024. Bisa kita lihat di sini, ada beberapa fitur tambahan yang tidak bisa kita temui pada DE Toolbar saat membuka 3D modeling. Jadi mungkin untuk beberapa fitur yang sama seperti Erase, Toggle Display Mode, Toggle Hidden Lines dan Edge, kemudian ada View Manager, dengan catatan bahwa terdapat satu fitur tambahan, yaitu Toggle View Plane, yang berfungsi untuk memfokuskan sudut pandang working area pada plane tempat sketch yang kita kerjakan saat ini. Kemudian ada Zoom Setting, lalu Show Target, Toggle Dimension, Toggle External Datum, kemudian ada Toggle Section, Blank Setting, dan Line Color Setting. Ke-11 fitur tersebut merupakan fitur DE Toolbar yang bersifat umum, di mana bisa kita gunakan baik saat kita melakukan 3D modeling maupun saat kita membuat sketch. Selanjutnya, untuk fitur DE Toolbar yang secara spesifik bisa kita gunakan hanya pada saat membuat sketch adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Snap Filter. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam memilih atau mengaitkan titik-titik tertentu dari fitur point, line, rectangle, circle, dan fitur sketch lain dengan titik referensi yang ditentukan sehingga terbentuk constraint secara otomatis. Bisa kita lihat di sini ada 11 fitur Smart Pick. Yang pertama ada point vertikal, point horizontal, coincident, midpoint, quadrant point, point on curve, parallel, perpendicular, tangent, equal, dan juga symmetric. Kita bisa memilih untuk mengaktifkan semua fitur Smart Pick tersebut atau menonaktifkan sebagian dari fitur Smart Pick ini. Kita coba saja langsung. Pertama, nonaktifkan fitur Smart Pick-nya. Lalu ulang komen tersebut dan kita kaitkan di kuadran atau kaitan secara tangent terhadap circle yang sudah kita buat. Bisa kita lihat di sini, karena fitur Smart Pick-nya dinonaktifkan, maka tidak ada constraint terbentuk terkait objek tersebut. Next, kita coba aktifkan lagi fitur Snap Filter-nya. Lalu kita lakukan komen yang sama, seperti sebelumnya. Dan lihat perbedaannya, pada circle tersebut langsung terbentuk constraint. Kita lanjutkan lagi terkait fitur DE Toolbar pada Sketch. Yang kedua, ada Ignore Sheltered Entities, berfungsi untuk mengabaikan suatu objek yang pandangannya terhalang oleh objek lain sehingga objek tersebut tidak bisa kita kaitkan dengan fitur point, line, circle, maupun fitur sketch lainnya. Kita coba saja dulu. Pertama, kita buat blok di sini. Lalu kita letakkan silinder di belakangnya. Setelah itu, kita buat sketch di bagian depan face block tersebut. Jika fitur Ignore Sheltered Entities ini kita aktifkan, maka kita tidak akan bisa melakukan pick atau mengkaitkan fitur drawing pada silinder yang pandangan terhalang oleh blok tersebut. Setelah Ignore Sheltered Entities, kita lanjut ke Grid Setting. Grid Setting ini berfungsi untuk mengatur aplikasi grid pada working area, di mana fitur ini mencakup 3 opsi, yaitu Grid Off, Grid Point, dan juga Grid Line. Keempat, ada Constraint Activation Setting, di mana fitur ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keseluruhan constraint yang sedang berlaku pada sketch yang sedang kita kerjakan. Kelima, ada Display Color Code Setting. Yang ini sudah kita aktifkan. Fitur ini berfungsi untuk memeriksa apakah suatu objek dalam sketch yang sedang kita kerjakan berdasarkan 4 taraf warna yang bisa kita customisasi juga dengan default settingnya sebagai berikut. Merah berarti over-defined, hitam berarti under-defined, kuning berarti unsolved, dan biru berarti well-defined. Untuk penjelasan lengkap terkait fitur constraint ini akan kita bahas di video lain. Selanjutnya ke-6, ada Open End Activation Setting, berfungsi untuk mengaktifkan
indikator bahwa suatu garis yang dibuat masih belum menyatu atau terputus pada ujung line tersebut. Jika kita aktifkan, maka indikatornya akan ada di ujung garis tersebut. Ketujuh, ada close ring activation setting, yang mana berfungsi untuk mengaktifkan indikator bahwa suatu line yang dibuat sudah menyatu atau terhubung menjadi suatu objek yang closed loop atau disebut sebagai close ring di dalam software ZW3D 2004. Kesembilan, display default axis, yang mana sesuai namanya, fitur ini hanya berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan default XY axis yang ada pada working area sketch. Setelah itu ada show center. Fitur ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan titik pusat dari suatu circle. Ke-10 ada display ghost space. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan tampilan tembus pandang pada working area, sehingga objek yang terhalang oleh objek lain bisa terlihat dan dikaitkan atau di-pick. Di mana fitur ini juga bisa dipakai untuk membypass fitur in your shelter entity sebelumnya. Lalu ke-11, construction geometry, di mana jika kita aktifkan fitur ini, maka objek yang kita buat selanjutnya akan menjadi objek construction saja, di mana objek tersebut tidak akan terlihat ketika kita kembali ke 3D modeling, seperti ini. Objek yang kita buat lagi. Yang kita buat maka akan langsung menjadi construction geometry dan tidak akan terlihat jika kita membukanya di 3D modeling. Tidak ada. Kita kembali lagi ke sketch. Ke-12, the last but not least, adalah fitur solve sketch, di mana ada 3 opsi, yaitu solve sketch automatically, lalu solve sketch manually, dan ada weak dimension automatically. Di mana add weak dimension ini berfungsi untuk memberikan keterangan terkait dimension tanpa mengaruhi status constraint objek tersebut. Kita coba aktifkan. Muncul keterangan dimension yang tidak mempengaruhi constraint daripada objek tersebut. Jelas ya? Jadi itulah pembahasan terkait fitur DE toolbar pada Sketch. Secara general memang lebih banyak fitur berguna yang bisa diaplikasi melalui fitur DE toolbar pada Sketch ini. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. If you have some question regarding this topic, you can email us via our email that I have mentioned on the description. Sampai jumpa di next video.